account. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat nanti boleh, tapi isinya masih kosong. Ini cuman pernak-pernik depannya aja. Ya, jadi seperti ini. Ini model-model yang saya jelaskan kemarin ke Bapak Ibu. Jadi model itu semakin ke belakang itu semakin kompleks persiapannya. Kalau ini tuh makin ramai ya, makin kompleks. Ya, makin kompleks. Jadi semakin ke bawah ini makin kompleks persiapannya. Kalau di model A ini banyak capeknya gitu. Apa istilahnya tuh capek di zoom-nya itu loh. Jadi kalau zoom penuh ini kayak ini pakai ini. Yang kita butuhkan cuma materi gitu kan. Tapi itu tadi Pak Jodian bertanya apa minimumnya. Pertama ada materi, ada Zoom meeting kalau diperlukan, dan kalau pakai presensi harus ada presensi. Ini kebetulan kan tidak pakai ya, jadi tidak pakai presensi. Misalnya kita pakai QR code. Kalau kita semakin ke bawah, ini semakin kompleks Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Saya sebut ini full asinkronos karena anak ini bisa belajar tanpa dibimbing dosen dari awal sampai akhir. Maka harus ada materi-materi langkah-langkahnya segala macam. Nah, tadi Pak Edi Pahar bertanya, boleh enggak dapat sinteksnya? Nanti saya kasih share file. Tapi itu Bapak Ibu yang saya tunjukkan kemarin itu namanya panduan ya, bukan tugas dan kewajiban loh. Jadi takutnya nanti dibilang saya maksa harus kayak gini. Enggak, ini kan idealnya gitu ya. Nah, idealnya saya itu setiap materi itu kalau bisa ya kan ada bagian pendahuluan, ada penjelasan ini tujuan pembelajarannya ini. Ya kan? Kalau pertemuan daring enggak perlu. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa jelaskan langsung di video itu langsung kan. Nah, ada materi. Kemudian ada forum diskusi nih Bapak Ibu, karena kalau kita tidak ketemu secara daring, dia harus diskusi anak-anak ya. Nah, ini kita gunakan diskusi. Seyogianya ada tes formatif, memastikan pengetahuan dipahami gitu, diperoleh gitu kan. Nah, baru ada tugas. Nah, tugasnya pun saya gunakan ini membentuk workshop. Kenapa workshop? Karena kalau workshop kita bisa meminta anak menilai sejawatnya. Jadi dosen tidak perlu campur tangan memberikan penilaian sampai penutup. Nah, ini model yang paling lengkap seperti itu. Kalau ini, kalau dirapikan betul, dia tidak perlu sama sekali campur tangan dosen. Tidak perlu. Ya. Nah, tapi kalau di atas ini campur tangan dosen masih sangat kental ini. Masih sangat merepotkan gitu kan. Ya, masih ada presentasi, ada segala macam gitu. Nah, kemudian yang di konten utamanya Bapak Ibu ini bisa diisi dengan RPS ya. Kalau mau pakai profil pengajar misalnya. Nah, kemudian forum diskusi ini kalau mau. Yang penting itu ini, yang nomor 1 ini. RPS. Jangan sampai tidak ada. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah selesai dengan yang seperti ini, saya lanjut ke pertanyaan Bu Sri Wenarni. Bagaimana kalau kami ingin menambahkan konten ini ke mata kuliah lain? Kan capek kalau kami bolak-balik. Betul. Oleh karena itu, kita punya metode ekspor import namanya. Nah, saya tunjukkan ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Siap, aman. Ditunggu nih. Ini sudah siap? Ya. Nah, kita klik menu yang paling atas, di atas kanan itu, edit setting itu ya. Tapi kita cari yang namanya backup. Oke, lihat Bapak Ibu. Ya, yang gear ini namanya gear ini. Jadi kayak roda-roda itu gear namanya. Kita klik. Kita backup. Oke. Backup. Nah, yang ini itu silakan Bapak Ibu dibiarkan aja dicentang. Mungkin yang tidak perlu dicentang itu adalah berhubungan dengan user, karena user kita kan beda, kelas lain beda lagi kan. Jadi kalau ada user ini kita matikan. Oh gitu. Ya? Yang kita butuhkan cuman activities, blog, files. Ya, mungkin kalau ada filter. Nah, ini kalau mau dimatikan juga enggak apa-apa. Yang penting itu yang Bapak Ibu. Yang penting ini 1, 2, 3. Ya, ini yang paling atas 3 ini. Ya, filter juga jarang tuh Pak. Ya, filter juga mungkin bisa dipakai, bisa tidak. Iya, betul. Kalau kita punya grup misalnya. Nah, ini ke bawahnya itu question bank, itu perlu itu kalau Bapak Ibu sudah punya question bank di dalam quiz Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa punya question bank yang kita simpan bisa dipakai berulang-ulang, jadi tidak capek. Grup grouping matikan saja, ini matikan. Bank konten biarkan, ini matikan. Jadi yang perlu itu 1 activities ya, ini. Oke, 2 blocks, 3 files, 4 question bank kalau ada, tapi sebaiknya dibiarin aja. Pak Dedi, tolong pelan-pelan biar kita kami screenshot dulu Pak Dedi. Ya, kan nanti ada videonya.
Nah, Oke. ya. Oh iya. Ulang, Pak Dedi ulang dulu Pak Dedi. Pak Dedi ya. ketinggalan. Saya Ulang lah dulu, Pak sempat Dedi. Ulang screenshot. dikit. Alhamdulillah. Screenshot Pak Dedi Sebentar. yang Ini. bawahnya Pak Dedi. Ulang. Saya, Oke. saya kirim beda screenshotnya, Bu. Oke. Ah, Sebentar kirim ya. aja Oke dia ya. di FTP ya. Ulang ya. Siap. Ulang ya. Langkah 1. Hmm. Di kelas sudah siap. Ya, Klik klik. cari backup. Ya, pilih backup. Backup. Mm-mm. Kemudian di sini ada centang-centang yang perlu di-upload, Setting ada yang backup. tidak gitu kan. Nah, yang perlu itu ini saya matikan dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa screenshot sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi minim saja. Nah, oke. Nah, saya besarkan ya. Ini kelompok pertama yang harus ada. Nih. Include activity. Nah, itu bisa di screenshot, sudah saya besarin kan? Sudah Pak. Sudah. Nah, di bawah ini. Di bawah input Question ini bank. Ya. Oke. Oh, dan konten nih kalau sorry, ini satu lagi. Nah, Oke, kasih. sudah, yang lain bisa diabaikan. Klik next. Oke. Next. Saya kecilkan sedikit. Nah, ini kan nanti Bapak Ibu dicentang nih, semua nih. Ya. Nah, karena kita nanti di kelas kita yang baru nanti sudah punya announcement, ini boleh kita matikan juga, tidak apa-apa. Kalau dibiarkan juga tidak apa-apa, cuma nanti ada 2 announcement-nya, hapus 1 gitu. Nah, ini materi yang Bapak Ibu sudah susun tadi, ini sudah rapi di sini. Oke, sampai di sini sudah? Sudah Pak. Siap. Ya. Aman. Atau lanjut. dicentang Ya. aja semua, lewat, next. Nah, maka kita akan punya file yang namanya file apa namanya itu ekstensinya MBZ. Oh ya, MBZ. Ya. Bapak Ibu bisa biarkan namanya seperti itu, kalau mau dirubah juga tidak apa-apa. Yang ini. Tapi yang MBZ jangan dihapus, tidak bisa terbaca kan? Nah, Moodle backup zip ya. Ya. Oke, selesai, ke bawah terus kita download. Nih, perform backup. Oke, nanti dia ada berapa detik tergantung, semakin besar nih semakin lama nih Bapak Ibu. Bukti bahwa memang sudah diisi itu nanti lama. Kalau sudah tinggal continue. Ya. Kalau sudah continue nanti Bapak Ibu punya backup di sini. Nah, ini. Ya. Nah, backup ini ada beberapa cara. Cara pertama bisa langsung restore. Nah, pindah ke kelas yang baru, nanti Bapak Ibu restore. Atau di-download dulu. Ya. Makanya ini diingat nih tadi judulnya tadi apa? Judulnya, terus diingat, terus kemudian kita download atau kita restore sesuai kebutuhan. Oke? Dalam hal share pada Kemdikbud tadi, Bapak Ibu, ini bisa melakukan seperti ini juga. Download dulu, nanti file MBZ ini yang kita upload ke kelas itu. Itu Pak Dedi sampai 19,4 MB itu mungkin materinya juga file-filenya banyak berarti yang itu yang di Betul. backup itu ya Pak ya? Ya, betul. Ini kan karena ini yang apa namanya itu? Kelas-kelas yang memang asli dijalankan gitu kan, full gitu ya. Jadi kalau filenya banyak, dia semakin banyak dan besar juga. Oke, kita download ya. Kita download dulu, download. Nah, prosesnya mungkin enggak tahu apa terlihat apa enggak di Ibu di download situ. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita pindah ke kelas yang ingin kita isi, gitu kan? Nah, kita pindah lagi ke kelas apa tadi namanya? Ke kelas pelatihan ekip ya. Beranda. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan materi seperti itu, file 1 itu Bapak Ibu kok kemana-mana, asal namanya Moodle bisa langsung diintegrasikan. Itu loh. Ya, coba ya, pelatihan. Apa tadi ya? Latihan kayaknya. Ya, bentar ya, namanya lupa saya. Ya, Kelas latihan. latihan. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita asumsikan kelas kita ini kosong nih, tapi sebenarnya ada ya. Jadi nanti kalau makanya kelas itu harus full betul-betul kosong, jadi kita integrasi dia tidak tumpang tindih gitu loh. Oke? Caranya sama JIR. Oke? Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan metode import atau restore. Import. Ya. Oh iya iya. Nah, karena kita tadi filenya sudah ada, kita boleh pakai import. Restore sama juga, tapi kita tunjukkan import aja. Import.
Ya. Oh, sorry. Pakai ini bisa. Kalau impor berarti mata kuliah yang kita inginkan tadi misalnya apa tadi hibrida ya, hibrida. Ini bisa kita klik kayak gini langsung dia restore tuh Pak. Otomatis. Ya. Nah, atau kita bisa menggunakan balik ke yang tadi backup. Nah, saya tunjukkan backup aja supaya backup ya. Oh, sorry kok. Bentar. Salah. Ya, salah backup. Ini menu gear, kemudian kita restore namanya ya, restore. Nah, kemudian kan ini file-file yang tadi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bisa letakkan file kita tadi di sini. Nah, saya pilih tadi filenya, choose files, kemudian kita upload. Kita choose. Nah, kemudian mana downloadnya tadi? Nah, ini kan namanya tadi ya, backup Moodle. Oke, kita klik open, kemudian kita upload. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal klik restore. Nah, ini dia akan nyatakan ini mau kami masukkan sini loh, kita kira-kira gitu ya, bunyinya. Kita klik continue. Ya. Kategorinya itu kita masuk harus kategorinya ke prodi kita tadi. Saya tadi pakai Universitas Jambi ya, Universitas Jambi. Mana ya supaya jangan salah. Ada di atas tadi Pak. Paling atas. Oh, ini aja nih, di sini aja ya. Jadi restore into existing course, kita cari nama mata kuliahnya apa tadi? Latihan ya, latihan FKIP. Ada enggak? FKIP. Itu banyak ya. Kelas latihan. Apa namanya, Bu? Kelas latihan. Kelas latihan. Nggak ada ya? Bentar. Oh, gini aja. Sorry. Maaf, saya yang salah ya. Kita cukup menggunakan ini aja, Bu. Yang ini, restore into the course. Ya. Nah, kita klik merge backup into the course. Ini berarti file yang sudah ada di kelas yang baru ini dengan yang lama akan digabung jadi satu. Kalau kita pilih yang delete, berarti kelas itu dinolkan dulu, baru diisi lagi. Saran saya di merge aja. Ya, sarannya di merge saja, nanti baru kita rapikan di dalam. Oke, kita klik continue. Ya. Yang ini dibiarkan saja apa adanya karena dia sudah ngikut. Ya. Nah. Oke, dibiarkan saja, lalu kemudian kita klik next. Ya, butuh beberapa detik tergantung besar kelas. Maka kalau kita lihat kelas latihan activity tadi sudah berisi dengan materi yang sama dengan di kelas yang model hibrida tadi. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti dengan kata lain, dari file kita yang lama, itu bisa kita ekspor untuk di kelas yang baru, begitu ya, Pak? Betul sekali, iya. Bisa. Sekali. Berarti kita nggak kerja 2 kali gitu ya, Pak ya? Iya, bahkan bisa lintas semester gitu. Iya. Pak Jadi Dedi, Bapak, ya. saya cek ini mata kuliah yang semester lalu kok nggak muncul ya Pak Dedi. Seharusnya kan kalau ada kan kita bisa backup sekarang tuh untuk kita Iya. kopikan ke semester ini. Iya, Masih kemarin- bersih-bersih nampaknya Pak, lagi bersih-bersih. Betul. Iya, Belum semuanya, kayaknya Pak, dibersihkan kayaknya. ya. Sayang banget ya. Harusnya kalau nggak dibersihkan Nggak, mata kuliah kita semester lalu kan bisa kita backup sekarang ini. Tapi kami gini, muncul kok, Pak. Jadi Mungkin tidak bertahap, Pak. gini, kita punya 2 versi nih sekarang Bapak Ibu ya, e-learning lama dengan e-learning yang ini kan. Yang Ya. lama itu data Bapak semua insya Allah masih aman. Cuman memang sekarang masih disembunyikan gitu ya. Datanya masih aman. Nah, sekarang ini kayaknya orang EPTK sedang mengekspor data lama ini ke e-learning baru gitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi ditunggu saja. Soalnya sebagian sudah ada orang-orang. Ya, Nah, karena cuman kami sayang sudah kan ada, kalau Bu, kita sudah sudah ada. punya perencanaan sangat bagus kan rapi. Sayang kalau kita Iya, gitu. benar. Jadi tinggal backup ya Pak Dedi ya.
Ya, di backup. Jadi gini Bapak Ibu, memang saya menyarankan kita punya yang kita sebut namanya master course. Jadi misalnya Pak Haris nih, dia ngajar apa Pak? Misalnya kimia apa? Metodologi penelitian ya. Misalnya metode penelitian. Bapak bikinlah rapi-rapi yang cantik-cantik. Setelah rapi, kegiatan ada, materi ada, Bapak download. Bapak simpanlah seumur-umur itu kan. Bapak mau ngajar lagi di IT, mau ngajar di apa, itu dia akan terintegrasi dengan gampang. Pak, izin bertanya lagi. Untuk metode ekspor import ini apakah sudah ada tutorialnya di YouTube? Pernah dibuatkan oleh Pak Edi Saputra itu. Kalau videonya sudah ada. Biar nanti kalau kita lupa kan kita bisa dipandu oleh YouTube tadi. Iya. Pak Edi Saputra yang bikin kemarin. Saya belum ada bikin itu. Bikinlah Pak, tolong. Pak Dedi. Tanya juga Pak Dedi. Iya, satu dulu Ibu. Siapa? Mohon maaf Ibu. Saya dulu ya, Pak Tri ya. Bu Sri. Ya, Bu Sri. Berlanjut yang tadi Pak Dedi. Kan kalau tadi katanya kita kan harus memang benar-benar rapi di satu kelas, baru kita import ke kelas yang ABC gitu kan. Nah, ya kadang Pak Dedi ya, kita itu kan memang mungkin perencanaan awal kan seperti ini gitu kan. Nah, tiba-tiba kan di jalan kan ada perubahan perencanaan aktivitasnya gitu kan. Betul. Otomatis kan kita kan juga merubah nih di kelas 1 kelas ini. Nah, kalau kita mengubah proses import tadi, apakah terjadi tumpang tindih atau bagaimana Pak? Kalau kita artinya gini, masternya dia tidak berubah. Yang berubah itu kan kelas realnya itu kan. Iya. Ya bisa saja perubahannya cuma di kelas 1, kelas 2 tidak Ibu rubah gitu kan. Dan dia jalan sendiri aja gitu. Jadi apa tetap kita kalau kita mengedit yang satu-satu itu aja Pak. Jadi tetap awal kita master awal aja yang bisa diimport. Iya, betul. Kalau artinya gini, kalau ada kesalahan nih misalnya materi gitu kan di 3 kelas, maka Ibu harus rubah 3-3-nya. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Salam, Melati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak, pertama tentang apa backup restore itu apa bedanya dengan import? Karena dulu pernah rasanya diajarin import gitu kan ya. Iya. Terus yang kedua, yang tentang tadi kan katanya buat bagus-bagus di satu course, kemudian ini maksudnya itu di e-learning yang baru ini kita tidak bisa buat yang baru kan? Yang misalnya itu kalau kita ngajar 5 kelas itu langsung jadi di sini gitu. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kan sekarang kita punya blank slate kosong kan, 5 kelas kan. Nah, maka kalau kita belum punya arsip mastery yang lama, dibuat dulu satu dulu di kelas itu. Oh, bukan buat apa misalnya itu satu master course yang bagus banget gitu ya, satu aja enggak kan? Enggak, kayaknya kita kalau sekarang ini mulainya dari nol. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau belum pernah melakukan seperti itu, susunlah baik-baik dulu satu kelas, kita jadikan master course, copy. Tapi master course ini memang dipakai gitu loh, bukan kalau sebenarnya kan master course yang baik itu tidak dipakai gitu kan. Tempat labor kita ngedit-ngedit kan. Nah, tapi kalau sekarang ini kondisinya berarti memang kita mulai dari nol, kecuali Bapak Ibu memang sudah punya backup materi-materi sebelumnya, berbentuk MBZ itu kan, nah itu dibawa kemana-mana itu. Ini saya kasih cerita yang saya dapat dari UT ya. Jadi UT itu Bapak Ibu, universitas itu menyediakan modul, ya kan? Kalau dulu kita yang pernah ngajar UT sampai kemana-mana itu, ini kawan saya itu Pak Yantoro dulu, zaman dulu ingat saya. Pak Yantoro, kita kalau di Merangin pasti ketemu Pak Yantoro dulu kan. Itu mereka punya modul, tapi dosen tugasnya adalah menambah materi di luar modul kan gitu kan. Nah, jadi kalau nyambung cerita Bu Winarni tadi, kita punya modul nih. Ternyata di tengah jalan kita ingin nambah. Sebenarnya memang bagusnya di tengah jalan kita tambah itu Bapak Ibu. Ada materi lagi, tambah gitu kan. Gitu. Jadi sifatnya kerangka yang kita miliki itu sudah lengkap, tapi dia kerangka minimum yang harus dimiliki semua orang. Ya kan? Nanti di tengah jalan mau kita tambah materi A, materi B, itu ya silakan aja, tidak masalah. Pak Dedi. Ya. Yang copy course itu maksudnya untuk gimana itu ya Pak Dedi itu? Soalnya ada tuh di bawah import tuh copy course, penasaran juga. Coba lihat ya. Kita lihat aja satu-satu. Nah. Ya, siap, aman. Ya. Copy course. Oh, ini this course will be duplicated and put into selected categories. Jadi kita bisa mengkopinya ke dalam mata kuliah lain. Tapi memang saran kan kita bilang gini ya, bahwa kelas ini sekarang sudah dibuat secara otomatis kan. Jadi berkemungkinan, saya tidak tahu kalau dari sisi Bapak Ibu, karena saya kan admin. Kalau Bapak Ibu mungkin apa bisa apa enggak gitu. Tapi disarankan kalaupun bisa jangan dipakai.
Oke, siap, Karena siap, copy siap. course itu kan berarti bikin kelas baru. Oh ya, kelasnya yang di copy ya Pak ya, bukan Ya, dan bukan tidak tercatat, kontennya ya. tidak akan tercatat juga di Siakat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Jadi metode tadi Melati juga nanya backup, restore, import itu kurang lebih sama itu. Ya. Artinya nanti akan ketemunya ujungnya ke situ juga sama. Oh ya. Tapi kalau ini misalnya contohnya kita ingin membuat bentuk portable itu pakai backup. Jadi kalau itu kan kita punya satu file, masukkan dalam flash disk, bawalah kemana-mana gitu kan. Bapak Ibu misalnya kebetulan dapat ngundang ngajar di universitas lain, dia pakai e-learning berbasis Moodle juga, bisa dipakai gitu. Bisa dipinjamkan ke orang juga gitu. Oh gitu, backup itu jadi lebih enak, lebih bisa dipakai, lebih apa ya? Ya memang Jadi, kayak data sudah dibawa. Ya semuanya akan sampai ke sana juga, tapi nanti kalau di backup itu kita langsung ketemu nih, kalau dilihat kan ini daftar course-course yang pernah di backup tuh adanya di sini nanti. Ya. Pak. Hah? Ini mata kuliah saya yang pernah saya buat itu ini semua. Nih. Ya kan? Ada yang besar, ini berarti ada filenya nih. Kalau yang ini mungkin berbentuk link saja. Oke. Nah, mungkin satu juga itu terpikir juga saya, mungkin kalau Bapak Ibu punya file, ya, daripada file itu Bapak upload ke sini, lebih baik kalau file itu disimpan di cloud, nanti yang di-linkkan itu linknya saja, downloadannya aja. Gitu. Jadi ya, sifatnya bisa lebih permanen kan? Nah, ya. Lebih permanen, jadi filenya tidak hilang gitu. Oke. Khawatirnya juga ini, ya, Pak Dedi. Ada satu lagi nih Pak Dedi, berharap aja, tapi ini alhamdulillah udah bagus nih Pak Dedi. Mungkin nanti ada materi juga tentang pelaksanaan LMS ini melalui aplikasi Android. Karena kemarin saya coba-coba juga pakai aplikasi Moodle bawaan Android. Alhamdulillah bisa kita mengakses Moodle LMS Unja pakai aplikasi Moodle itu. Mudah-mudahan nanti ada itu juga biar enak kan. Kadang kita kan lagi ngajar juga ada notif AP atau macam mana, itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Dulu Pak pernah kita ada pelatihan tuh pernah tuh. Pak Ferdias. Iya Pak. Saya selama ini pakai tablet bisa kok buka LMS. Mantap, alhamdulillah. Wah, saya nak berguru sama Bapak berarti. Pakai tablet, jangan pakai HP. HP terlalu kecil, pakai tablet. Nah, itu dia. Ini buka semua. Bisa saya kuliah asinkronus bisa pakai tablet selama ini. Wah, keren. Loka nih habis duit Raymond tak beli tablet lagi nih, Pak. Nah, boleh lah tuh pinjam. Pak Aris boleh pinjamin tuh. Murah, cuma 15 juta. Oh ya Allah. Setengah Raymond ya, Bang. Sesuai lah. PMBP itu kan belum habis itu. Makasih. Bagaimana Bapak Ibu, bisa ya? Halo? Ya, insya Allah Pak. Ya, bisa lanjut. Saja, ya. Bisa Pak. Paling kalau nggak bisa nanya Pak Dedi lagi langsung. Ya. Nah, maunya itu nanti yang sudah bisa itu nanti kita jadikan tim task force di fakultas kan. Kami bersedia di MIPA, Pak. Kan ada Winarni itu, bisa tuh. Oke. Nah, saya pikir kalau secara garis umumnya ya seperti itu. Bagaimana dia dilaksanakan? Ini kemarin kan sudah pernah saya juga tunjukkan beberapa alternatif kan. Tadi sudah ditunjukkan juga contoh modulnya. Bisa lihat ya. Nah ini, jadi kalau kita skemakan itu makanya saya katakan bahwa pembelajaran daring itu memang harus by design, tidak boleh dengan dengan persepsi ya sudahlah daripada tidak ada alternatif gitu. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya melakukan kegiatan ini kita punya desain sendiri. Nah, ini beberapa skema yang bisa dikembangkan sendiri. Kalau kata Bu Dewi kemarin kan ya nanti kan sesuai dengan gaya mengajar kita ya saja. Ya kan? Tapi di sini kita punya kegiatan pembelajaran tatap mukanya tetap harus ada ini Bapak Ibu proses belajar ini kan. Nah, kemudian mungkin tugasnya pelan-pelan kita dorong jangan lagi pakai kertas tapi dikumpul secara online kan gitu ya. Nah itu akan lebih baik lah sebenarnya tapi lagi-lagi ya silakan kan. Nah kemudian ini contoh modulnya yang saya katakan tadi kalau misalnya modulnya itu yang modul tipe A itu dia memang lebih banyak materi saja isinya di situ. Yang lain itu sifatnya tidak perlu karena sudah ada interaksi langsung dengan Bapak. Mungkin 2 kali 50 menit full hanya di Zoom saja misalnya bisa saja gitu. Ya. Nah, disusun RPP-nya itu apalah namanya mau RPP, mau SAP, mau lesson plan tapi kayaknya langkah-langkah pembelajaran itu sudah mulai kita susun rapi-rapi gitu. Ya.
seperti ini. Nah, ini model yang B, ini sudah ada variasinya, ada sinkron sebagian, ada asinkron sebagian. Nah, kata asinkron ini, Bapak Ibu, kalau saya, mohon maaf, ini tidak boleh kita terjemahkan dengan kita suruh anak baca saja gitu. Ya, tapi dalam proses membaca itu, Bapak Ibu juga harus memberikan kegiatan pembelajaran, misalnya setelah baca materi ada kuis. Ya, kenapa? Kita tidak tahu apakah benar mahasiswa ini baca apa enggak, gitu. Ya kan? Oleh karena itu penting bagi kita melakukan pembelajaran asinkron yang mengintegrasikan antara materi dengan kegiatan pembelajaran. Nah, tugas strukturnya masih sama, yaitu nanti pakai pengiriman tugas secara online. Bentuknya ya silakan. Bentuknya mau pakai apa namanya itu, mau pakai assignment, pakai workshop atau apa, itu bisa juga. Nah, semakin ke sini, ya seperti ini, semakin ke sini dia semakin harus lebih lebih detail gitu. Persiapan kita tuh lebih detail gitu. Contoh kayak pembelajaran asinkron ini kan, kita mulai di asinkron dulu, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan materi di mana ketika anak itu mengerjakan materi langkah per langkah dia sudah tahu mau ngapain gitu. Nah, ya. Jadi tanpa campur tangan dosen. Nah, dosen nanti campur tangannya terakhir saja pada waktu kita konfirmasi gitu. Ya, mungkin satu minggu kita suruh anak kerjakan modul 1 sampai selesai, nanti akhir minggu kita ketemu sesuai jadwal gitu kan. Nah, ya. Nah, kemudian ini baru contoh RPP. Nah, ini model yang terbalik ya. Oh ya, ya. Ini model C2 sama saja, tapi kalau di C2 itu saya visikan kita sudah melakukan tugas dulu ya. Tugas sudah dikumpul, sudah dapat nilai, baru kita konfirmasi untuk oh, anak-anak, kalian sudah kerjakan PR, tapi ada beberapa poin yang Bapak ingin sampaikan. Itu di situ tugas kita secara sinkron. Nah, baru yang D ini yang sifatnya full asinkronos itu, Bapak Ibu, memang seluruh pembelajaran itu tidak ada lagi tatap muka dengan kita. Dimungkinkah, Kak? Dimungkinkan, tetapi tentu saja harus ada kegiatan yang pasti, anak melakukan sesuatu sehingga mereka sampai pada tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran harus diukur gitu. Jadi bukan sekedar ya silakan kalian baca buku selesai gitu. Tidak bisa gitu. Rasanya tidak pas sudah. Nah, yang ini bisa berbentuk individual ataupun kolaboratif. Bisa facilitated atau bisa self-paced. Kalau self-paced itu kalau kita lihat online learning yang sudah well established itu dia bisa sendiri sampai selesai dia tahu nilainya berapa. Itu self-paced namanya. Nah, dari sisi dosennya itu persiapan menyiapkan materinya lebih banyak daripada pembelajaran sinkron gitu kan. Nah, jadi kita bisa main kait-kait. Saya pernah membuat video tentang cara membuat interlocking design. Interlocking design itu artinya satu kegiatan lanjut dengan kegiatan lain itu hanya bisa dilakukan kalau dilakukan berurutan. Tidak boleh misalnya ada halaman 1, anak mau buka halaman 10 dulu, nah, itu tidak boleh. Itu bisa kita bikin modelnya seperti itu ya. Nah. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pembelajaran kolaboratif, project based dan segala macam yang lagi hit-hitnya ini kan ya. Kalau saya lihat Bapak Ibu, pembelajaran project based segala macam ini kan salah satu ciri utamanya adalah multi pertemuan ya. Jadi ada beberapa pertemuan sekaligus untuk menyelesaikan satu tujuan. Nah, itu kita buat saja jenjang-jenjangnya. Jadi minggu pertama ini materinya, kegiatannya ini, minggu kedua ini. Nah, biasanya kalau mungkin kita bisa skemakan cara seperti ini. Jadi misalnya di pertemuan pertama kita pakai model A, yaitu di mana pertemuannya sinkron, ada pembelajaran sinkron. Jadi Bapak Ibu presentasi, orientasi segala macam. Nanti model pertemuan kedua dan tiganya mungkin model B atau model C. Mungkin masih ada lesson, masih ada pertemuan ya, tapi yang lebih kental itu materi gitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin bisa betul-betul full gitu ya, full pertemuan full pembelajaran sinkron, baru kita balik lagi ke A, di mana pertemuan final itu mereka tinggal presentasi hasil gitu. Jadi semua itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan e-learning. Saya pikir sementara itu dulu Bapak Ibu, kalau ada diskusi ya, komentar. Beberapa mungkin memang saya tidak bisa jawab karena memang ada bagian kebijakan, ada bagian fasilitas, infrastruktur lain-lain. Ya, silakan. Izin Pak Dedi. Ya Pak Judian. Izin Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Yang pertama mungkin Pak Dedi mohon manual ini bisa di-share sehingga kita dapat mengikuti step by step gitu. Ya. Yang pertama.
Nah, terus tadi ada modul A sampai B, D. Ada modul D itu kan sudah termasuk itu asynchronous learning. Yang keterlibatan dosen di situ sangat minimal. Keterlibatan dosen di situ sudah sangat minimal sekali. Betul. Kemudian itu kan semua modul-modul itu kan harus tergambar di RPS. Tergambar di RPS karena itu terdeteksi pada pertemuan keberapa. Misalnya pertemuan kelima menggunakan asynchronous, ya, tentunya kan kita melengkapi di situ yang modul D. Nah, tentunya kan itu terkait dengan asesmen Pak Dedi. Asesmen itu kan apakah itu asesmen itu merupakan salah satu syarat di pertemuan itu harus dibuat. Karena di situ tadi ada mulai dari presensi segala macam, terus nanti di situ ada modul D-nya, terakhirnya itu nanti tagihan-tagihan asesmennya apa, yang biasanya kalau dia asinkronus itu kan sudah termasuk di situasi asesmennya itu kan portofolio atau apa. Nah, tentunya itu akan tergambar di awal di RPS sebelum pembelajaran dilakukan. Itu gimana Pak Dedi? Terima kasih. Iya, betul Pak. Jadi memang harusnya memang tergambar di RPS kan. Makanya RPS kita yang sekarang ini kan, dan nanti kalau kita ikut kementerian kayaknya akan ditambah lagi tuh fitur-fiturnya. Memang kita harus menyatakan dari awal Pak, misalnya ini kuliahnya project based kah, atau pertemuan ceramah kah, misalnya gitu ya. Iya. Nah, jadi memang harus by design itu Pak. Iya. Itu satu. Kemudian kan kalau kita baca-baca literatur tentang problem based, project based dan segala macam itu kan memang tujuan akhirnya adalah terjadinya sebuah produk kan gitu Pak ya. Ya. Ada produk, nah produk itu kan tidak mesti fisik ya, bisa saja misalnya kalau case method itu kan produk itu berupa solusi-solusi gitu kan. Gagasan, misalnya ini ada masalah, lalu bagaimana apa pemikiran kalian, dari mana kalian tahu, kan kita punya berpustaka segala macam. Nah, terkait dengan assessment, memang tentu saja assessment yang paling baik adalah assessment yang otentik. Misalnya menggunakan apa namanya itu? Menggunakan rubrik misalnya. Iya. Ya, menggunakan peer review. Kalau kata Bapak menggunakan apa? Menggunakan portofolio misalnya kan. Nah, itu produk yang sudah dari awal kita desain Pak. Kita mau bikin apa misalnya gitu kan. Nah, Moodle itu sudah menyediakan mekanisme untuk penilaian seperti itu. Selama ini mungkin kan sebagian kita sudah mulai pakai assignment Pak ya. Sudah pakai assignment. Saya yakin Pak, itu paling umum kan. Selama ini assignment itu yang sering kita lihat adalah yang punya nilainya itu nilai holistik Pak. Misalnya 100 itu dapat 80 gitu kan. Kita kasih bulat-bulat aja gitu kan. Ya. Tetapi sebenarnya Moodle itu punya mekanisme advanced grading, kita bisa pakai rubrik. Jadi anak-anak sudah tahu dari awal untuk nilai kalian dapat 100, 1 kontennya harus begini, 2 formatnya harus begini, 3 mungkin bahasanya harus begini. Nah, kan gitu ya. Nanti kita kasih persen segala macam. Jadi saya pikir kalau sudah begitu dia sudah memenuhi syarat tuh Pak untuk dianggap sebagai project based learning kan. Ada tujuan dan tugas yang harus dikerjakan, ada metode pelaksanaan, ya enggak? Kemudian ada pelaporan hasil produk, ada presentasi, ada produk yang dikumpulkan, kemudian ada rubrik untuk penilaian. Nah, misalnya produk akhirnya portofolio. Nah, kan kita harus bikin tuh dalam apa namanya itu, paling tidak dalam RPP kita, nanti produk Anda akan dinilai berdasarkan komponen 1, 2, 3. Termasuk kemarin ada pertanyaan, proses juga harus dinilai. Ya, proses juga boleh dinilai. Di mana proses dinilai? Mungkin dari log activity. Ya kan? Bagaimana cara pakai log activity buat pakai misalnya modul forum misalnya. Nah, gitu loh, Pak. Ya, Pak. Ada sedikit, Pak. Ya, sedikit lagi. Terima kasih apa namanya gambaran itu. Mungkin itu sudah bisa kita pahami. Yang jadi permasalahan sekarang itu ada kesimpang siuran antara yang kalau kemarin Pak Dedi itu ada menyatakan itu misalnya model Flipet itu Pak. Flipet itu kan itu sebenarnya antara apa namanya ada di luar kelas dan ada di dalam kelas atau apa namanya pertemuan seperti itu. Sedangkan yang namanya project itu kan kalau dia menggunakan model itu kan bisa di dalam kelas semua.
atau bisa di luar kelas semua gitu. Nah, yang namanya proyek itu kan sebenarnya yang diutamakan itu adalah keterlibatan mahasiswa dalam pencapaian dari outcome learning-nya itu. Bagaimana si mahasiswa itu melaksanakan proyek sehingga tujuan dari atau learning outcome dari mata kuliah itu tercapai. Sehingga melalui proses itu mahasiswa mencapai yang sudah ditentukan menjadi learning outcome. Bukan berarti asal diberikan tugas itu mengatakan proyek. Itu kan beda tadi yang saya katakan Pak Dedi tadi, ada yang namanya tugas terstruktur, ada tugas mandiri, itu masih di luar dari proyek. Betul, betul. Tugas mandiri dengan tugas terstruktur itu kan itu bukan proyeknya, itu adalah bagian dari terjemahan SKS. Ya, terjemahan dari SKS, tapi bukan bagian dari proyek, karena proyek itu adalah termasuk dari bagian dari pembelajaran sendiri. Betul. Itu saya pikir Pak Dedi, mohon penjelasannya. Makasih Pak Dedi. Jadi skema ini yang saya buat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah skema yang saya visikan ya, artinya kita visikan sebagai pertemuan 1 kali pertemuan gitu loh Pak. Iya, iya. Ya kan? 1 kali pertemuan. Jadi misalnya pertemuan kita itu kan harusnya ada ceramah lah Bu, pura-puranya ya, ada apa namanya? Kegiatan tatap mukanya kan, ada tatap muka, lalu ada tugas kan, dia bawa ke rumah nih PR nih. Kemudian kegiatan mandiri. Sedangkan project based learning dan kawan-kawannya itu kan dia sifatnya itu kan biasanya multi pertemuan tuh Pak. Ya. Ya kan? Bahkan mungkin ada kuliah yang satu full kuliah itu adalah project based learning gitu kan? Artinya dosen tinggal tunggu sampai final saja ada produk di terakhir kan? Nah, itu borongan namanya. Nah, oleh karena itu model-model ini kita gunakan sebagai namanya building block Pak, batu bata. Batu bata, sehingga kalau Bapak misalnya mau buat project base, Bapak harus susun batu bata ini sesuai dengan perencanaan yang Bapak butuhkan. Siap. Betul kan? Nah, ketika kita building block kan, ini jadinya seperti ini nih Pak. Nanti Pak, kira-kira ini contoh umum saja ya. Misalnya kita punya 4 pertemuan nih, saya punya rencana buat project based learning untuk 1 topik dalam 4 kali pertemuan. Pertemuan minggu pertama, saya pertemuannya sinkron dulu, Pak. Kenapa sinkron? Karena disinilah tempat kita menjelaskan cakupan, tujuan, segala macam, kan? Termasuk juga kalau dalam literatur yang saya baca itu, harusnya dia punya namanya anchor. Anchor itu suatu permasalahan yang menjadi pemicu kenapa anak ini bekerja, gitu. Ya kan? Kalau case study itu misalnya dia baca satu artikel. Misalnya kemarin kita ada cerita bagus tuh, pelatihan gender itu kan, cerita tentang pelecehan perempuan gitu kan. Nah, ini dijadikan anchor. Nah, setelah itu kita bagi mereka dalam kelompok, kita atur timeline, ya kan? Nah, setelah itu mereka silakan kerja di luar kelas. Nah, ketika kerja ini yang diharapkan kementerian itu kan kolaboratif nih, Pak. Jadi kan dia dalam kelompok kan. Nah, kita bisa atur, oh minggu ini anak-anak kalian silakan diskusi, saya atur saja sendiri jam berapa, tanggal berapa. Jadi kan sudah asinkron tuh. Paling tidak dalam level kelasnya tuh tidak sinkron. Nah, ketika dia asinkron itu dia mau diskusi mau apa, yang penting kalau kita di project base itu kan kita punya catatan dia ngapain gitu kan. Nah, maka mungkin ada mekanisme log activity. Ya kan? Kemudian ada mekanisme pengumpulan portofolio gitu kan. Nah, kemudian misalnya saya pilih mode C. Kalau mode C berarti saya mungkin masih tetap membutuhkan pertemuan walaupun cuma untuk ngecek aja, cek lapangan saja. Jadi kalian silakan kerja 1 minggu depan, nanti di akhir minggu kita cek saja. Ceknya berapa? 15 menit misalnya. Nanti ditanya, kamu sudah sampai di mana? Masalahnya apa? Kan gitu Pak ya? Nah, ini variasinya silakan saja, terserah mau D, mau C, mau apa. Pokoknya itu building block, silakan disusun sesuai dengan nature dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, kalau saya kemarin 1 mata kuliah itu memang full project based, jadi dari awal sampai akhir. Enggak full sih, 4 kali pertemuan masih tatap muka, nanti sisanya itu 12 itu adalah pertemuan kolaboratif ya, pekerjaan kolaboratif. Mereka masuk ke apa? Tapi setiap minggu saya kumpulkan walaupun 10-15 menit untuk ngecek kalian sudah kemana, sampai di mana, masalahnya apa. Jadi ada sharing session, Pak. Nah, baru nanti di akhir, karena kita memang syaratnya adalah ada program yang selesai, maka disinilah pelaporan anak-anak itu. Nah, maka kita mungkin gunakan mode A. Mungkin ya. Kenapa? Karena bisa saja mungkin Bapak tidak mau repot-repot, saya mau mode D saja, di mana anak kerjakan laporan, nanti mereka keluarkan produk dalam bentuk video presentasi. Videonya di-upload sebagai tugas. Nah, tugas itu yang dinilai, mau kita nilai maupun dinilai oleh
teman-temannya. Gitu. Kira-kira itu Pak gambaran saya gitu. Mungkin kalau ada yang kurang tepat silakan, nggak apa-apa. Siapa? Terima kasih atas kita tidak enak juga karena kalau yang saya bayangkan begitu loh Pak Judian ya. Mungkin kalau ada apa silakan Pak. Terima kasih Pak Det. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Det, ya Pak Det. Pak Imam, Pak Det. Oh iya, monggo Pak Imam. Pak Det, ini setelah tadi bermacam-macam selesai, nah sekarang secara teknisnya Pak, kaitannya dengan yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mungkin Pak Dedi sudah tahu sendiri, ya. Kalau di Prodi Bahasa Indonesia itu jadwalnya aman, tidak ada tungguran sana sini sudah aman, tadi setting aman. Nah, Bapak tahu sendiri mungkin orang Bahasa Indonesia ini kan mengajarnya termasuk KWN Bahasa Indonesia itu rata-rata 20 SKS. Kemudian setelah kami di Prodi nggak ada masalah, ternyata setelah muncul mata kuliah yang di ini kan di prodi-prodi lain mata kuliah KWN Bahasa Indonesia, ternyata banyak tumburan. Jadwalnya bersamaan dengan yang di Prodi. Kadang-kadang sampai 3 kali pertemuan pun belum terselesaikan. Akhirnya selama ini kami dengan mahasiswa sepakat yang bisa, yaitu dosennya bisa jam sekian hari ini yang kosong. Nah, Anda kira-kira kalau memang ada bisa masuk. Nah, susahnya ya, sekarang ini kan sudah tersistem seperti ini. Nah, sehingga nantinya karena mata kuliah Bahasa Indonesia belum masuk semuanya dari prodi-prodi, ya mungkin kalau semester ini mungkin sekitar, kalau lengkap biasanya sekitar 200 SKS Pak. Untuk Bahasa Indonesia dibagi dengan beberapa kawan kami yang ada di Prodi Bahasa Indonesia, walaupun sudah di S2, ada yang di Sastra Indonesia, dan ada pula yang di jurusan lain, BGSD umpamanya. Nah itu kita bagi. Nah sekarang masalahnya jika terjadi waktu yang bersamaan dengan yang sudah diinikan oleh Prodi, nah itu solusinya gimana Pak? Kalau dulu bisa sampai malam kadang-kadang kawan, udah malam saja kalau gitu kuliahnya. Apakah sekarang yang seperti ini bisa disiasati atau bagaimana? Nah, dari sisi baik sistem maupun pelaksanaannya. Terima kasih Pak Dedi. Baik Pak Imam. Sebenarnya tadi sudah kita sampai ke sana juga sih. Rasanya sudah tergiring di sana ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan cukup mendasar antara pelaksanaan dengan pelaporan. Kan gitu ya. Belum 100% terkunci karena mungkin ya saya mohon maaf nih tapi memang ini di luar jangkauan saya untuk berbicara itu kan. Tetapi kan ini kan masalahnya kita tahu bahwa kondisinya mungkin tidak ideal. Memang kalau kita lihat beberapa universitas itu ada yang pokoknya kalau jadwalnya A ya A gitu, kalau B ya B. Nah, kita kan belum bisa itu mungkin karena seperti kata Pak Imam tadi, mungkin ngajarnya di banyak tempat ya kan. Makanya itu kan jadwal itu dibuka itu sebenarnya. Artinya kalau dikunci, misalnya Pak Imam ngajar hari Senin jam 8, maka Pak Imam tidak boleh lagi direkrut untuk ngajar di kelas lain gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, tapi kan sejauh ini kan masih dibiarkan, masih agak terbuka. Apalagi kalau misalnya di centang siakatnya itu dinyatakan ini dosen ini apa ibaratnya itu ada centangnya itu saya pikir yang membebaskan jam kita bisa tabrakan. Padahal sebenarnya sistemnya itu tidak boleh bertabrakan itu. Kan gitu. Ya, tetapi di luar itu memang saya yakin ada perbedaan yang mendasar antara pelaksanaan dengan pelaporan. Jadi artinya saya tidak ngajarin loh Pak ya, nanti takutnya saya dibilang ngajarin pula kan. Artinya kan Bapak ngajar nih, ngajarnya malam, tapi dalam pelaporan kan